Kira-kira itu kan masalah jadi kita kapan kita tahu bukan jadi kira-kira yang dilatar belakangi itu membuka usaha ini kira-kira kerja apa di apa Tuhan Taiwan kebetulan ya iya kebetulan hari ini iya mencari penghasilan gitu. Berkait dengan itu Bu, kira-kira dengan menjual pendapat sehari-harinya atau dengan pengeluarannya Kalau jualan kan nggak pasti ya, nggak tahu. kalau begitu dengan menjual ini apakah ada hambatan yang tantangannya seperti apa yang dialami Kalau di pinggir jalan tempat itu nggak ukur nggak boleh Bu kalau cuma payung kan gitu mas angin besar ya ini apa kalau pas musim panas ya apa main pas sendiri ya kan terus apa kan sebenarnya kok oh iya bawa dompet itu pembayarannya bisa lewat apa itu kita lewat kiri Usaha yang dirintis oleh Ibu Dian sudah berdiri kurang lebih sejak 3 tahun lalu, yakni dari tahun 2020. Usaha tersebut diberi nama Ali Snack. Usaha ini dibuka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Alasan Ibu Dian membuka usaha ini ialah karena faktor ekonomi dan menambah pendapatan untuk menghidupi keluarga. Pendapatan per hari sekitar 2 juta dan omset tersebut tidak menentu, tergantung situasi dan keadaan. Pengeluaran yang ada juga terkadang tidak menentu karena Ibu Dian tidak hanya menjual produk pribadi, melainkan menjual produk dari UMK yang lainnya. Hal ini juga menjadi penghambat bagi Ibu Dian karena dia merasa dirugikan. Namun, dia tetap mensyukuri dan menikmati pekerjaan sebagai penjual jajanan. Tantangan dan penghambat lainnya yakni ketika kondisi hujan melanda, pengusaha mengalami kesulitan karena tempatnya kurang memadai dan hanya menggunakan payung sebagai pelindung serta meja jualan yang terbuka di pinggir jalan. Pembayaran juga bisa dilakukan melalui cash, transfer, maupun kris, sehingga sangat memudahkan para pembeli yang datang dan berbelanja di sana. Kelompok memilih usaha tersebut karena kelompok memahami bahwa usaha kue dan snack dapat menguntungkan bagi si pengusaha tersebut. Dikatakan menguntungkan karena mereka menjual keperluan orang-orang yang mencari makanan di pagi hari maupun cemilan di pagi hari. Dalam usahanya tersebut ada hal yang menarik, yaitu mereka berjualan berbagai macam makanan seperti nasi maupun lauk-lauk, sehingga menjadi sumber energi untuk orang-orang yang akan beraktivitas. Selain itu, mereka juga menjual snack-snack ringan hingga berat. Hal yang juga harus ditingkatkan dan dikembangkan dari usaha yang kami pilih ini adalah pelayanan kepada pelanggan. Pada umumnya, penjual sudah cukup baik dalam melayani pembeli, namun kami mengamati bahwa penjual cenderung sibuk melakukan sesuatu dan tidak melakukan kontak mata serta memberi senyuman kepada pembeli yang datang dan atau pembeli yang menanyakan terkait makanan yang mereka jual. Jadi akan lebih baik ketika penjual lebih memberi perhatian kepada pelanggan dengan tatapan dan senyuman yang hangat sehingga pelanggan dapat merasa nyaman dan akan terus melarisi usaha mereka karena pelayanannya. Terakhir, dalam usaha ini perlu diperhatikan juga mengenai kualitas makanan yang dijual agar tetap terjaga kehigienisannya sampai ke tangan pelanggan. Hal ini karena beberapa makanan dibiarkan terbuka, ditambah lagi setiap pembeli boleh memilih dan mengambil makanan sesukanya dengan menggunakan tangan. Sehingga
itu tidak menjamin kebersihan makanan yang ada dan dapat mengurangi rasa kepercayaan pelanggan. Dalam usaha makanan, kehigienisan adalah hal nomor satu yang harus diupayakan untuk menjamin kesehatan para pelanggan dan kesuksesan usaha. Selanjutnya yang dapat ditingkatkan adalah bagian promosi. Kami melihat bahwa penjual dapat meningkatkan promosi penjualan dengan menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, maupun WhatsApp. Dengan penggunaan media sosial, penjual dapat melakukan promosi kepada mahasiswa maupun warga setempat agar lebih banyak lagi peminatnya. Yang terakhir, kami melihat bahwa lokasi penjualan yang dipilih kurang strategis, sehingga penjual dapat memilih tempat yang lebih strategis dan juga yang lebih tertutup.